Saya bilangnya the untold story of AFC. Jadi cerita-cerita dari bagaimana kita membangun AFC di awal, dan itu nggak ada di brosur lah ya, nggak mungkin ada di brosur. Gitu. Di sales kit teman-teman nggak mungkin ada, di website nggak mungkin ada. Udah pernah belum ya Cinovik? Gue cerita di sini. Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke. So, jadi teman-teman, saya itu kenal Pak Ernest itu waktu dia pulang ke Indonesia. Kebetulan dia itu sepupu dari istri saya, gitu. Nah, ada yang baru tahu kan? Baru tahu saya juga Pak. Iya, saya aja baru tahu Pak. Dia itu sebetulnya sepupu dari istri saya. Dia dari kuliah itu di Swiss, habis itu dia ke Amerika, merantau ya istilahnya ya, merantau ya. Teman-teman. Gitu. Apakah Pak Ernest pergi ke luar negeri karena dari keluarga yang mampu? Sebetulnya background-nya mirip dari sama saya. Awalnya mampu, gitu ya. Terus pada kenyataannya ekonominya jatuh, benar-benar terpuruk. Bahkan untuk berangkat ke Swiss aja saat itu yang biayai itu cicinya Pak Ernest. Cicinya Pak Ernest itu seorang agen asuransi yang cukup besar di salah satu perusahaan asuransi, gitu ya. Jadi membantu Ernest untuk saat itu malah belum besar sih, tapi membantu Pak Ernest untuk sekolah. Dari Swiss dia ke Amerika, dari Amerika dia kerja keras, gitu ya. Habis itu dia ketemu Bu Helen, menikah di sana, dia bangun usaha di sana, sampai bisnisnya jadi semua. Gitu. Salah satu yang paling menarik adalah bisnis ice creamnya. Jadi kalau teman-teman tahu di Amerika, di Houston tepatnya, dia tuh ice cream terbesar di Houston. Nah, ada yang tahu? Nggak tahu saya Pak juga. Nah, itu ceritanya. Lalu apa yang dia buat balik ke Indonesia, kemarin dia share di GWK. Ya karena Bu Helen juga. Singkatnya mereka pulang ke Indonesia, mereka mulai coba bisnis macam-macam, gitu ya. Waktu awal-awal saya ketemu Pak Ernest itu dia mah lucu banget kan, dia udah nggak pernah pulang kan ke Indonesia, nggak pernah sekalipun pulang ke Indonesia. Itu dia aja untuk megang duit 20.000 aja dia bingung hitungnya, karena nolnya banyak banget buat dia. Kalau di Amerika nggak ada duit 20.000 selembar. Dulu dia beli es krim, dia nanya sama dia dulu beli es krim kayak Walls gitu ya, tapi lebih es krim stick gitulah ya. Nanya sama saya, ini kembaliannya berapa sih? Coba tolong hitungin. Jadi dia susah banget hitung 20.000 karena pecahannya tuh besar sekali dibanding di Amerika kan cuma $1, $5 gitu ya. Oh, segitu bingungnya dia sama Indonesia. Terus dia mulai usaha. Gitu. Usahanya awalnya of course bukan ini ya teman-teman. Dia sempat usaha bawa barang dari China, dia bawa tas, dia jual tas sekolah anak, bla 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 macam-macam lah ya. Dulu kan ngetren ya buat dari sana jual e-commerce. Lumayan bagus. Kemudian dia ganti lagi, dia sempat jualan bed cover loh. Jualan bed cover. Iya. Terus bagus juga gitu. Kemudian yang satu-satunya bisnis yang dia launching, habis itu saya diundang. Itu teman-teman tahu PNC, premium nano collagen? Tahu dong Pak. Oh ya, ngetes. Minuman favorit itu Pak. PNC. Jadi saya diundang waktu itu. Saya diundang sama Pak Ernest. Saya nggak begitu sering ngobrol sama dia. Saya diundang Pak Ernest, bilang dia mau launchingnya di Ritz-Carlton. Saya ingat banget Ritz-Carlton Mega Kuningan. Dan anehnya saya mau datang. Padahal saya jarang banget ngobrol sama dia. Saya datang aja. Saya lihat ini jual kolagen. Saya nggak ngerti loh kolagen sama sekali. Saya nggak pernah pakai yang gitu-gituan, jadi saya nggak ngerti ini minuman apa sih kolagen. Terus masa sih lo jual ini mahal banget loh, kolagen itu 800.000 ya, 799.000 atau berapa? Yeah. Satu box itu. Saya bilang gila nih, mahal banget.
Terus apa ya? Terus masuknya di mana? Saya benar-benar nggak ngerti deh. Itu produk apaan? Launchingnya di Ritz-Carlton lagi. Saudara-saudara diundang, tapi nggak ada yang datang. Yang datang cuma saya sama kakaknya. Gitu. Saya udah bingung ini ngapain sih bisnis ginian. But you know what? Lagi-lagi Pak Ernest berhasil. Gitu. Itu jadi kalau di Guardian itu penjualan kolagen nomor 1 di Guardian. Gitu. Jadi, termasuk Krisdayanti itu yang borong katanya Pak. Krisdayanti borong tuh PNC-nya. Dari teman-teman tahu ya kalau penjualan retail itu susah bayarnya. Ya. Biasanya berapa bulan baru dibayar itu. Saking lakunya itu produk sampai akhirnya Guardian memutuskan beli putus. Jadi berhasil banget Pak Ernest sebetulnya. Yang anehnya tiba-tiba dia datang ke saya, dia nelpon saya, bilang mau ke rumah, mau ngobrol bisnis. Saya kan teman-teman, saya background-nya tuh investor, jadi kalau saya ditanya sekarang saya emang aktif di MRA Group, tapi saya sebetulnya sebelum di MRA memang udah punya beberapa perusahaan sampai hari ini, gitu ya. Udah punya beberapa perusahaan yang saya invest. Nah, jadi sih udah biasa banget orang ngobrol bisnis tuh biasa banget. Ternyata dia mau ngajak bisnis gitu tuh. Dia datang ke saya, dia kasih tahu ini plannya, dia mau bikin ini. Dulu namanya bukan IFC bahkan, terus dia bilang dia mau bikin bisnis modelnya jadi MLM. Saya kaget. Hah? MLM? Dia kan nggak pernah MLM. Saya juga nggak pernah MLM. Ya, teman-teman. Agak nekat juga ya, cuma saya pikir ini apa nih gitu ya. Dan kita kan tahu ya stigma MLM itu kayak apa itu di Indonesia gitu ya. Saya background saya di banking 8 tahun. Terus saya venture capitalist. Semua berhubungan dengan financial, investment, dan perlu apa ya? Perlu image yang baik gitu ya. Tapi masa saya ditawarin MLM? Reputasi hancur ya Pak ya. Iya, reputasi yang udah capek-capek dibangun hancur. Nah, menurut teman-teman, respon saya apa? Respon saya terima atau saya tolak? Kayaknya terima Pak. Kalau tolak nggak sampai hari ini Pak. Pertama kali loh ini. Pertama kali datang, saya jarang ngobrol sama dia, diajakin. Teman-teman, saya terima atau saya tolak? Ditolak, Pak. Tolak kan? Saya. Iya. Harusnya kan saya tolak ya, Pak. Tapi anehnya yang ini saya terima. Jadi saya langsung bilang, Nas, ya udah, gue oke. Tapi saya ingat banget conversation ini. Tapi kita ini mau bawanya kemana? Kalau kita mau bikin kayak MLM yang sekarang banyak beredar gitu ya, yang 3 bulan foundernya udah kaya raya, habis itu jatuh, gitu ya, turun. Habis itu buy, ya. Habis itu buy, gitu. Habis itu atau money game, gitu. Ya, habislah saya, gitu. Nggak mungkin saya mau. Jadi apa dulu nih visi misinya kita? Kalau memang mau mengubah industri MLM, saya mau, saya bilang. Tapi kalau mau cuma jadi kaya, saya nggak mau nih. Gitu. Saya kebetulan nih teman-teman, saya kebetulan banget dari sejak saya di bank, saya pertama kali ketemu nasabah Robert Angkasa itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2007 deh. Robert Angkasa ada yang tahu nggak? Yang Robert Angkasa itu yang itu ya Pak? MW. Ya. Yes. MW ya. MW. Itu waktu itu nasabah saya, dia punya satu rekening, rekening di bank itu, yang setiap bulan masuk 500 juta saat itu. Dan itu 500 juta yang tidak diapa-apain. Bukan rekening yang dia pakai buat sehari-hari. Saya bilang, ini orang yang benar aja. Terus lucunya saya banyak sekali teman-teman, kalau saya komsel ini, banyak leader-leader MLM itu MW. Gitu. Justru saya dikelilingi sama orang-orang MW, saya melihat ini orang-orang kok pada excellent ya.
saya nggak cuma ngelihat dari income-nya ya, tapi attitude-nya, karakternya. Ini kok bisa MLM bangun manusia seperti ini? Sebetulnya saya tuh look up banget. Saya tuh sangat-sangat kagum sama MW, teman-teman. Gitu. Saya konsumsi produknya, tapi saya nggak pernah jalanin. Ya saya bilang, saya mau kalau kita bisa bertahan lama juga kayak MW. Itu juga yang saya mau. Jadi selain emang benar jalaninnya, tapi juga jangka panjang minus. Gitu. So, saya itu sebelum ketemu Ernest, saya belajar. Saya lucunya punya buku-buku apa namanya tentang MLM. Jadi jauh sebelum ketemu Pak Ernest, saya udah ngerti lah MLM di Amerika tuh kayak apa. Dan MLM di sana itu memang sangat amat membantu perekonomian, gitu ya. Case yang paling saya suka itu justru Herbalife. Herbalife bakal difilmin loh, Herbalife tuh. Difilmin bagaimana Herbalife itu bisa sampai go public, bagaimana bisa merambah ke negara-negara lain, itu difilmin, dan saya suka banget gitu. Sebagai dari sisi bisnisnya tuh bagus banget. Dari sisi leadership-nya, ya itu juga jadi pelajaran buat saya. Nah, jadi MLM itu buat saya kesimpulannya, MLM itu baik kalau memang dijalanin yang benar. Udah. Cuman sayang aja di kita kan emang berantakan. Gitu. Emang jelek banget. Jadi saya bilang sama Pak Ernest, kalau spiritnya seperti itu saya mau. Caranya mulainya dari mana? Jadi kalau di misi kita itu ada kata integritas, itu saya masukin. Karena saya kan background-nya di banking ya teman-teman ya. Background-nya di banking, jadi integritas itu penting banget. Jadi saya bilang pokoknya kita mulai harus beda dengan yang lain. Saya pinginnya semua legalitas itu harus clear. Semua legalitas itu harus kita jalanin dulu, baru kita rekrut orang. Gitu. Dan itu yang kami lakukan. Untuk mendapatkan SIUP-L itu, teman-teman ya, itu nggak mudah. Makanya saya termasuk orang yang paling sakit hati kalau ada penjualan di e-commerce, penjualan di undercutting. Saya paling sakit hati karena ancamannya tuh bisa sampai izinnya tuh dicabut. Karena saya sendiri yang bolak-balik ke BKPM untuk presentasi. Ini teman-teman ngerasain nggak kalau di Indonesia kan itu kalau mau lulus kuliah kan namanya sidang ya, sidang skripsi kan ya. Nah, bayangin harus 4 kali sidang skripsi baru dapat izin. Bayangin aja. Emang kerjaan saya cuma AFC gitu ya. Jadi saya harus ke BKPM. Sidang pertama saya gagal gitu, disuruh ulang. Sidang kedua disuruh ulang. Sidang ketiga disuruh ulang. Ini lebih susah daripada saya ngambil S1. Baru yang keempat kita dapat. Dan saya bersyukur bahwa kita startnya seperti itu. Menjalankan aturan yang benar. Untuk dapat SIUP-L aja saya tahu banget painful-nya tuh kayak apa. Jadi saya sekalian nyentil sedikit di sini, tolong berpikirlah berkali-kali kalau ingin undercutting atau mau jual di e-commerce gitu ya. Kasihan saya atau udah dapetin izinnya, dan kalau sampai dicabut, ya kita semua nggak dapat konnichiwa lagi kan, nggak enak ya. Gitu. So itu awalnya teman-teman. Satu, mau dapat izinnya susah. Kedua, yang udah sering diceritain Pak Ernest, nunggu IFC approve kita untuk jadi MLM itu lama banget. Gitu. Saya juga ingat Pak Ernest tuh udah sempat nelpon saya. Pak Ernest udah mulai digoda sama pabrik-pabrik di sini, gitu ya, pabrik-pabrik di Indonesia. Dia udah ke Sidoarjo, udah kemana-mana, bahwa semua produk itu bisa dibuat aja. Ditaruh di depan Pak Ernest, suruh pilih mau buat kayak apa, tinggal dibuat, bisa jadi MLM. Ernest telepon saya, ya kita capek juga loh tuh, capek banget nungguinnya. Uang kan keluar terus ya. Sampai Pak Ernest telepon saya bilang, baik gimana kalau kita bikin aja dulu di lokal, tapi brandingnya Jepang. Gitu. Kan banyak nih.
Sebenarnya banyak loh perusahaan-perusahaan yang brandingnya tuh luar negeri padahal buatnya lokal. Oke, bukan cuma di MLM, tapi ada di yang lain-lain juga gitu. Bahkan ada merek sendal, merek sepatu yang brandingnya luar tapi sebenarnya produknya di dalam. Soal branding doang. Gitu. Apakah itu salah kalau saya mau melakukannya? Kan enggak ya. Gitu. Tapi saya juga ingat lagi kita niatnya itu bagaimana untuk PFC ini. Akhirnya singkatnya saya sempat ngomong juga, kayaknya mendingan kita tutup aja Nas, gitu. Kita nggak usah lanjutin aja AFC-nya. Kalau daripada kita bikin produk lokal tapi branding Jepang. Menurut saya ya kalau dibilang bohong juga enggak, tapi menurut saya tricky, oke? Tricky menurut saya itu tricky lah, itu nggak honest gitu ya, nggak jujur menurut saya, tricky. Tapi dibilang bohong juga enggak, bisa aja kan yang lain juga begitu, it's normal. Cuma saya bilang kayaknya jangan deh gitu. Bu Hela juga setuju jangan deh. Gitu. Untung kita memutuskan jangan. Kita nggak mikir waduh gila ini duit udah makin lama makin tipis ya. Si AFC-nya juga nggak proof gitu ya. Untung kita nggak panik ya teman-teman. Akhirnya kayaknya seminggu deh atau kurang AFC-nya bilang oke, nggak apa-apa pakai MLM bisnis modelnya. Bahkan kita dikasih pakai nama AFC gitu ya. Tadinya kan kita mau bikin nama sendiri, gitu. Dikasih pegang brandnya nama dia sendiri. Aduh itu saya happy banget. Saya happy banget. Baru saya yang ketiga itu yang bikin saya yakin juga akhirnya adalah waktu berangkat ke sana. Saya nggak tahu berapa banyak teman-teman di sini yang udah pernah ke Jepang. Cinovi udah ya? Belum. Saya kloter ketiga nggak jadi berangkat Pak, gara-gara COVID Pak. Aduh. Iya, makanya sebel banget nih sama COVID ya Pak. Itu, aduh Bapak Ibu, itu sih saya makin jatuh cinta sih sama AFC. Karena apa? Masa sih ada satu perusahaan farmasi gitu, yang semuanya nggak pakai chemical? Masa ada gitu ya? Dan saya impress, saya happy banget begitu melihat. Bukan cuma pabriknya, bukan cuma kualitas perusahaannya, tapi kualitas foundersnya, kualitas presidennya, gitu ya. Baiknya minta ampun, humble-nya minta ampun gitu ya. Saya ingat waktu batch yang kedua kita ke sana, itu ada foto tuh teman-teman kalau tahu, ada foto kita di depan pabrik divisi internasionalnya AMS, foto rame-rame, ada presidennya kecil-kecil ikut foto sama kita. Itu bukan di setting. Jadi waktu kita lagi mau foto ya, kita lagi foto session gitu, tiba-tiba dia keluar dari gedung, dia kan di lantai atas. Dia tiba-tiba keluar dari gedung, dia lari-lari. Dia bilang dia mau ikut foto juga. Biasanya orang Jepang nggak begini, biasanya orang Jepang kaku-kaku kan. Iya, segitunya ya. Segitunya. Terus kita juga bisa lihat rumah ayahnya ya, rumah bapaknya gitu ya. Itu astaga, itu sederhana banget sih menurut saya. Jadi semakin dia by the way keluarga ini adalah keluarga terkaya nomor 2 di Shizuoka setelah Yamaha. Jadi buat saya mereka besar sekali, tapi lifestyle-nya tuh saya suka banget. Oke. Humble, simple ya. Iya, sangat-sangat humble gitu ya. Ini saya nggak kepanjangan kan? Enggak, Pak. Lanjut aja, Pak. Ya. Itulah kenapa saya banyak fans garis keras nih Pak di sini, Pak. itu kenapa saya langsung suka nih Cinovi sama AFC. Oke, semuanya udah oke dari sisi produk, dari sisi perusahaan udah oke, dari sisi izin udah oke. Oke. Tapi pakai air mata juga ya, kerja keras juga susah banget. Gitu. Terus langkah berikutnya ngapain? Yang paling susah. Cari orang pertama yang mau gabung sama AFC. Ya ampun. Ya ampun Bapak Ibu, percayalah. Saya ngalamin yang Bapak Ibu yang teman-teman di sini ngerasain nyari prospek. Ya ilah. Pecah telurnya itu yang susah Pak ya. Nih kata orang kalau katanya lu kalau mau cepet gede hijack dari MLM lain yang udah gede, leader gede. Terus yang kedua
cari leader yang dulunya besar, sekarang udah nggak MLM lagi. Itu katanya begitu. Kita cari dong, kita ajak ketemu. Aduh, gila, itu banyak banget sih, banyak banget yang udah kita ketemu. Boro-boro mau gabung, dihina ya gitu ya. Dulu kan marketing plan-nya juga kayak gini loh teman-teman. Saya harus akuin marketing plan-nya juga agak-agak aneh. Ya gimana orang yang bikin bukan orang MLM? Siapa nih orang Michael, Pak Ernest, Michael siapa lagi? Satu tukang jual es krim, satu ya saya juga es krim ada sih Häagen-Dazs. Cuman kan nggak ada MLM-nya gitu. Sedangkan orang yang buat MLM itu biasanya dari industri MLM. Menurut saya itu aja udah nggak masuk akal. Wajar lah saya pikir ini apa sih orang nih approach, berani banget approach leader gede gitu ya. Terus marketing plan-nya aneh, suka dikata-katain, tapi mereka juga lupa kalau mereka sendiri suka jadi keceplos. Kalau saya di sini bla 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 bla. Oh, begitu tuh. Jadi saya belajar. Saya harus belajar. Ketemu MLM lain. Kalau saya di sini bla 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 bla. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi kami mulai belajar. Oh, kami mengubah-ubah marketing plan-nya supaya jadi bagus lah, gitu. Dan di tahun pertama nggak ada Shogun lah, annual rank nggak ada, itu baru zamannya Kobo di Darwin masuk. Ya, Baru 2019 kita, ya. iya, baru ada usulan itu, gitu ya. So emang cupu ya kalau kata orang sekarang, culun punya ya. Tapi benar-benar ngalamin penolakan, bener ya teman-teman, benar-benar ngalamin. Aduh, dijanjiin orang iya tapi nggak mau gitu ya. Boro-boro nggak dikabarin kan ya, paling pahit nggak dikabarin gitu. Udah ada bekas yang jago banget, dan aduh, sama adiknya aja saya teman baik banget, diajak ke kantor LOP nggak ada yang mau. Nah gitu, jadi nyari 001-nya aja susah banget, dan yang lakukan itu saya sama Pak Enos loh teman-teman gitu. Untung akhirnya ada Cisyanti gitu ya. Dan sama satu lagi yang saya baru belajar, ternyata kalau mau tarik orang ya, request-nya banyak banget. Ada yang biasanya minta titik gratis, ada yang minta digaji, ada yang minta dikasih mobil gitu. Dan lagi-lagi karena kita mau melakukan ini bisnis yang benar teman-teman, bisnis yang sesuai dengan integritas, nggak satu pun kita kasih gitu ya. Jadi oke, dia mau gabung tapi syaratnya titik gratis, nggak sih, kita nggak mau. Karena saya selalu bilang kalau kita mau ngajak member-member kita bilang integritas, startnya tuh harus dari kita gitu ya. Startnya harus dari kita. Kalau kita nggak bisa contohin, masa sih mereka mau lakukan gitu ya. So untuk nyari 001 akhirnya Cisyanti lah. Jadi Cisyanti itu adalah siapanya Niko? II-nya ya. Tentunya ya II-nya Niko. Tentunya. Kayaknya udah desperate atau apa kali ya, saya udah lupa waktu itu. Akhirnya dia gabung gitu. Sebetulnya salah satu kisah titik balik itu waktu istri saya gabung teman-teman. Nah tapi saya stop di situ dulu nih ya. Saya stop di sini dulu. Jadi pelajaran pertamanya adalah saya selalu bilang sama teman-teman ya yang mau MLM, langkah pertamanya pasti susah. Saya nggak tahu di sini kayaknya udah jago-jago ya, Ci ya. Wah, masih banyak Kayaknya member udah baru juga, jago-jago. Pak. Iya. Tapi kalau di teman saya sih selalu bilang, terutama di teman-teman yang baru mulai AFC, selalu langkah pertamanya aja yang susah. Toh saya ngalamin gitu ya. Nyari orang pertama susah, bikin legalitasnya susah, gitu ya, serba susah gitu ya. Dan saya juga belajar bahwa di semua bisnis awalnya aja susah gitu. Awalnya aja susah. Tapi buat saya worth it gitu ya. Ada yang susah tapi
kita dapatnya kok segini doang, kok nggak seberapa gitu sama capeknya. Tapi buat saya di AFC itu worth it. Kenapa saya bilang worth it, teman-teman? Saya ingat banget di perusahaan saya di Emera Group, waktu saya kasih awarding, waktu CEO saya kasih reward ke para pencapai terbesar di perusahaan ya, itu hadiah tertingginya ya, itu 25 juta. Nah itu mah Cinovi sehari. Amin. 25 juta teman-teman. Saya sampai bingung. Saya begitu lihat, wah 25 juta. Setahun kerja dikasih reward 25 juta. Habis itu apa namanya? Saya lagi ngejalanin AFC yang setiap bulan saya ngasih orang sekian miliar gitu ya. Jadi buat saya worth it. Kerjanya juga sama setengah matinya. Apalagi di sini bisa passive income, di sana nggak bisa gitu. Terus selama saya kerja di bank, teman-teman ya, saya udah handle banyak banget direktur bank. Oke. Saya nggak pernah nyampe direktur, tapi cukup tinggi jabatan saya. Citibank aja, seorang direktur, saya terima waktu itu bonusnya itu 500 juta setahun. So resikonya lebih besar sebagai direktur bank, kerjanya lebih gila. So saya bilang, oh kalau di FC itu berarti kerjanya keras tapi worth it, gitu ya. Saya nggak pernah bilang kerjanya gampang. Buat saya ya namanya kerja harus ada susahnya, nggak mungkin gampang. Susah kan walaupun udah gede, walaupun penghasilannya 600 juta sebulan gitu ya. Tapi kan tetap susah ngurusin orang. Ada yang nakal, ada yang komplain gitu ya. Gitu, ada yang undercutting gitu ya. Ya tetap susah kan teman-teman. So, tapi worth it gitu ya. Kita jalanin itu. Itu yang saya selalu share bahwa selalu susah di awal, tapi di AFC itu layaklah untuk kita jalanin, layaklah untuk dicoba. Terutama di era sekarang justru pandemi, baik dari produk kita laku, baik dari income itu ngebantu banyak orang banget, teman-teman gitu. Itu cerita sampai AFC itu punya member, tapi titik lompatannya itu terus terang salah satunya sejak istri saya gabung gitu. Saya nggak tahu apa-apa teman-teman. Istri saya udah pernah cerita kan di sini ya? Iya, Pernah cerita kan ya? pernah. Saya nggak tahu apa-apa, dia sendiri yang menjerumuskan diri di AFC loh. Saya nggak pernah ngajak gitu. Karena buat saya bisnis, saya nggak pernah terlibat melibatkan istri lah ya. Dia sendiri menjerumuskan diri, dia sendiri yang ngelihat presentasi LOP-nya Cisyanti yang waktu itu nggak nyampe 10 orang, dan dia tertarik. Gitu. Terus teman-teman juga tahu bagaimana dia yang pertama bawa ke Palembang, terus ketemu Dr. Liwigi. Gitu ya. Dan singkatnya sekarang ya semua Busido itu ada di bawah dia lah ya. Gitu. Mantap nih, ibunya Bu Sido. Iya, ibunya Busido. Bukan kaki gajah lagi dia mah. Karena memang Kaki Busido, dinosaurus. emang semua Busido di bawah dia, tapi semua di satu jalur. Saya rasa satu line ya. Saya rasa dia salah satu leader paling ajaib. Gitu teman-teman. So itu sedikit cerita tentang AFC sih teman-teman. Bagaimana dibangun itu nggak mudah. Jadi saya benar-benar minta tolong supaya teman-teman itu juga tolong jagain AFC-nya, gitu ya. Tolong banget. Ini bisnis kita bersama, selalu saya bilang gitu. Terus saya juga nggak capek-capeknya kalau saya minta maaf kalau misalnya AFC biar bagaimanapun jauh dari sempurna gitu ya. Banyak komplain iya, saya nggak pernah ngeles. Banyak komplain iya gitu ya. Banyak kritik banyak gitu ya. Dari siapapun saya dengar dan saya mencoba se-fair mungkin. Tapi yang saya ingin pastikan teman-teman, yang saya impikan itu sama Pak Ernest itu tetap sampai sekarang masih sama. Ya, memang kita punya impact yang sangat besar di Indonesia gitu ya, baik dari sisi kesehatan maupun terutama income, tetap masih sama gitu.
tolong jangan capek-capek, saya ngerti, kalaupun komplain apa segala, saya pasti bisa mungkin benar deh, saya nggak pernah menyepelekan setiap komplain gitu ya, pasti saya ngomongin ke Pak Ernest, ke Niko gitu. Bukan berarti kita nggak berantem loh, kita berantem. Kalau kalau ada yang kita nggak setuju gitu ya, misalnya ada yang di undercutting gitu, tapi ada yang di suspend gitu ya. Terus ini cerita real teman-teman. Ada yang suspend. Habis itu datang ke saya, Pak, gini. Saya bilang, oh iya ya, ini make sense juga ya, gitu ya. Seharusnya sih nggak disuspend ya. Sama leadernya ngomong, membernya downline-nya itu disuspend. Oh ya udah, saya mediasi ya, saya bilang. Saya mediasi itu sama Niko. Saya mediasi, kita waktu itu saya ingat Zoom bareng. Terus ya saya pingin dengar ceritanya karena saya belum pernah dengar dari downline-nya. Saya dengar dari ini masalah pindah jaringan. Saya dengar dari upline-nya. Waduh, begitu downline-nya ngomong, ternyata emang downline-nya salah. Gitu. Jadi saya sampai maki. Jadi yang dari upline-nya ke saya beda sama yang downline-nya lakukan gitu teman-teman. Saya sampai malunya minta ampun gitu. Saya sampai langsung ngomong sama tadi itu ada upline-nya, ada downline. Saya bilang, aduh, sorry ini saya harus cut di sini. Karena buat saya ini emang melanggar aturan gitu ya. Berarti ini upline-nya ya Pak ya. Emang, iya. Ya saya mungkin mau belain ya, mungkin mau belain downline-nya, tapi miss banget gitu. Aduh, nggak bisa gitu. Sorry ya, saya bilang saya minta maaf banget. Tapi saya tetap dalam hal ini setuju sama Niko, kamu harus disuspend aja. Dah, akhirnya disuspend. Ada nggak case yang saya sampai berantem sama Niko sama Pak Ernest gitu? Wah, ini salah satu case terbesar suspend. Ada. Akhirnya banyak yang dibuka sih juga waktu itu, karena dibuktiin satu persatu dibuktiin. Gitu. Jadi buat saya teman-teman, saya selalu bilang ya sama kayak sebuah keluarga ya, nggak ada keluarga yang sempurna. Bahkan kadang-kadang keluarga itu lebih menyakitkan daripada teman, kadang-kadang. Ya, tapi keluarga ya keluarga. Saya komitmen saya, Pak Ernest, Niko, kita mau jaga AFC seaman mungkin, gitu ya. Kita mau dihajar sana sini, ya nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting buat saya AFC-nya bertahan. Kemudian ya jangan ragukan, buat saya jangan ragukan kami, biar bagaimanapun kami pasti berusaha yang terbaik buat teman-teman di sini. Gitu. Di kemarin saya kadang-kadang suka banget ya, teman-teman suka banget dengan kata-katanya Dr. Luigi kalau lagi ngomong, karena dia ciri khas orang Palembang, sebetulnya agak kata-katanya agak kasar tapi jujur gitu ya. Kalau dulu waktu kita lagi ada masalah yang bulan Januari, dia bilang Michael dan Ernest itu nggak pernah kabur gitu ya. Dan itu saya jadi semangat saya gitu ya, nggak pernah kabur, justru malah paling depan ngadepin semuanya. Terus yang kedua, kemarin di GWK agak ini omongannya memang, cuman buat saya jadi saya senang banget. Dia bilang di depan semuanya, kalau lihat di videonya deh teman-teman, dia bilang Ernest dan Michael itu bukan bajingan. Aduh, saya seneng banget deh. Saya malah seneng dibilang. Karena itu jadi kayak apa ya, saya senang aja kalau ya akhirnya orang tuh acknowledge bahwa ya tidak sempurnanya AFC, sistemnya apa segala keputusannya, tapi yang teman-teman bisa pegang adalah komitmen kami gitu ya. Ada juga yang komplain sama saya soal, nah ini agak sensitif deh, soal 20% gitu ya. Soal 20%. Saya dengan beraninya saya bilang,
20% imagine ya teman-teman dengan kalian member sebanyak ini. 20%-nya kalau seorang founder ya, seorang pemilik owner yang nakal, itu mah saya beliin aja apa gitu ya. Saya beliin aja properti, saya beliin aja tanah, beliin aja karena memang besar sekali yang kita keep. Tapi saya bilang saya butuh waktu banget gitu ya untuk menuhin plan B kita gitu ya. Jadi saya mohon kesabarannya untuk 20% itu. Yang pasti sepeser pun kita nggak pernah pakai duit itu. Kalau misalnya amit-amit ya, Bapak Ibu, amit-amit semoga Tuhan jangan pernah dengar ini ya. Amit-amit sampai terjadi apa-apa sama FC, disuruh gebalikin itu semuanya, saya balikin 20% ya teman-teman. Misalnya dituntut 20%-nya itu punya kalian. Balik semuanya. Segitu prudennya kami jaga perusahaan ini. Ya, kami nggak melakukan penyelewengan terhadap uang teman-teman, tetap ada. Gitu. Bukan nggak jadi pikiran juga soal plan B, gitu ya. Jadi teman-teman, itu salah satu kekurangan yang saya akui di depan teman-teman semua di sini, dan saya mohon kasih kami kesempatan aja buat memperbaiki terus di situ. Lama, saya bilang emang cukup lama, cuman saya dan Pak Ernest dan Pak Niko nggak tutup mata kok, gitu ya. Itu haknya teman-teman, bukan haknya saya, gitu. So itu apa ya yang ingin saya share teman-teman pada malam hari ini, gitu. Terus apalagi kira-kira kita mau ngobrol santai apa lagi? Ya, Kira-kira teman-teman, ini pada tahu nggak ceritanya ini? ini baru dengar justru katanya Pak. Baru dengar ya, Banyak member baru juga kan Pak. Banyak yang baru dengar ya. Iya. Nah teman-teman sambil Pak Mike cerita-cerita, kalau ada pertanyaan boleh buka mic langsung tanya, ya kan? Boleh. Atau chat kalau malu-malu ya. Jadi sambil dengerin cerita yang nggak mungkin di publik gitu ya. Iya. Ceritanya nggak mungkin kita iniin. Gitu. Jadi saya lebih senang kalau teman-teman semua sebetulnya tahu seperti apa itu EFC gitu. Dan ini saya cerita lagi nih. Tapi kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Ya. Saya cerita lagi teman-teman. Saya pernah dipanggil sama Kemendak, diajak makan. Bukan diajak makan sih, tepatnya disuruh traktir makan lah ya sama mereka. Panggil, ketemuan di Grand Indonesia, saya ingat, oh ya udahlah, gitu. Namanya dipanggil regulator, datang makan, wah ngobrol aja, dipuji gitu ya, kita tuh secara legalitas bagus, dipuji, kita galak gitu ya, sama apa namanya, sama undercutting bla bla bla. Kita walaupun masih ada di online, tapi kita kategori yang galak banget loh teman-teman. Di Kemendak dibilang gitu. Ini udah selesai makan. Saya pikir udah selesai, udah tinggal ya bye Pak gitu ya, saya bayar dah bye gitu ya. Ternyata ada satu pertanyaan terakhir. Dia bilang, Pak Michael, ini maaf nih gitu deh. Ini cuman kita cuman ingin tahu aja, dia bilang, klarifikasi katanya. Waduh, saya udah takut aja nih, apa nih? Saya ingin klarifikasi. Ada yang ngomong nih teman-teman, bahwa satu box SOP itu modalnya cuma 100.000, dijual kalau Subarasi 1.750, kalau Usukusi dijual 1.650. Saya digituin 100.000. Saya kaget, siapa Pak? Adalah gitu ya. Jadi Bapak ambil margin sebegitu besar gitu. Itu nggak benar. Ada aturannya loh teman-teman. Untuk ngambil margin aja ada diatur sama pemerintah. Sorry saya potong Pak. Karena rata-rata MLM di Indonesia yang membuat bad image itu ya begitu Pak. Modal kecil dijual sebesar-besarnya. Makanya orang Indonesia tuh udah saking banyaknya terisi otaknya dengan hal-hal seperti itu.
Jadi langsung keluarlah mungkin pertanyaan seperti itu. Betul. Jadi ada kompetitor lah teman-teman yang ngomong, dia bilang, saya di cross check seperti itu. Waduh, saya bilang, Pak, saya giniin bapaknya, Pak, ini maaf ya, maaf. Kalau misalnya nih modal saya 100.000, saya jual 1650, gitu. Saya kasih ke member-member saya sekian, gitu ya. Sisanya kan masih banyak tuh Pak, ya. Kalau gitu Pak, kita sekarang nih ke Ferrari aja Pak, ke tempat saya bilang. Kita beli 3, 2 saya kasih Bapak, saya ambil 1. Gituin. Pak, mana mungkin produk saya 100.000. Saya bilang, aduh, jadi ya, teman-teman, Bapak Ibu harus tahu. Bapak Ibu nih harus tahu kalau bahwa satu packaging ini, satu packaging, untuk packagingnya aja ya, belum ingredientnya. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau setiap lipetan ini ada biayanya. Setiap lipetan ini nih ada biayanya. Iya, ini ada biayanya. Ya? Satu, ini 2, ya kan? Ini ada kuping nih 2, satu. Oke. Ini kan ada 4 sisi, berapa lipetan, belum lagi bawah. Setiap lipetan ini ada fee-nya sih. Oh gitu ya, baru tahu Pak. Iya, tadinya nggak ada ginian kita pertama kali, karena mau hemat, saya juga mau cari untung. Tapi tadinya nggak ada gininya. Tapi kalau nggak ada gininya, boxnya lembek, boxnya kalau ditumpuk, iya, hancur gitu ya, produknya hancur. Akhirnya bikin gini, nah ini kena lagi biaya. Saya ini yang bener aja Jepang. Aduh, sebentar berantakan di utsukusnya. Gitu. Ini gimana 100.000 teman-teman gitu ya. Saya sih aduh sedih juga dituduh begitu ya. Tapi ya udahlah gitu ya. Saya bilang Pak maaf ya. Gitu saya bercanda saya bilang. Tapi itu nggak mungkin Pak. Gitu. Oh ya udah saya cuma mau dengar klarifikasi dari Bapak aja gitu. Jadi di luar sana juga banyak tudingannya teman-teman ya. Ini gimana caranya jadi 100.000, saya juga lagi pikirin ya gimana caranya. Terus kita bahkan ya dulu awal-awal ini kan waktu teman-teman terima diplastikin ya, benar ya, ada plastiknya ya, nggak langsung begini kan, ada plastiknya. Saya pikir plastiknya itu bolehlah di Indonesia, kirim aja saya begini, saya plastikin di Indonesia. Kan lumayan. Kalau misalnya satu box saya untung Rp10 kan lumayan dong. Kalau setahun jual jutaan box ya, kan lumayan dong teman-teman. Bagi-bagi saya dikit lah. Iya, bagi-bagi saya lah. Ci, gitu ya. Nggak boleh sama Jepang. Akhirnya sudah pernah cerita belum? Kita dengan sembrononya waktu itu mau bikin box dari China, kirim ke Jepang. Belum cerita. Oh, awal-awal tuh kita gitu, awal-awal kita masih SOP yang biru, kita berinisiatif mau bikin boxnya di China, wajar dong teman-teman. Praktek masa bisnis gitu. nggak ada untung ya Pak ya? Wajar dong, bikin box di China, kirim ke Jepang. Ya lu orang Jepang, lu inilah, lu tinggal masukin. Jadi nggak usah hitung per ini ada cost-nya per lipetan. Nggak bisa juga. Dimarahin kita sama Jepang. Ya udahlah. Gitu. Mau kerjasama atau enggak nih katanya ya? Gitu. Jadi kenapa saya perlu cerita ini teman-teman? Karena benar kata Cinovi. Kita tahu banget buat di Indonesia itu berapa. Dijual ke teman-teman tuh berapa. Kita tahu banget. So, nggak heran buat saya, nggak heran yang namanya MLM di Indonesia. Setahun aja foundernya udah kaya raya ya. Gitu. Mobil sportnya udah bisa berapa biji setahun. Ternyata ya. Yang saya mau teman-teman tahu di sini, gitu ya. It's okay buat saya. Setiap box ini udah jelas porsinya jauh lebih besar buat teman-teman dibanding buat
kami AFC di Indonesia, gitu ya. So ya saya nggak enak ngomong gini, tapi saya pingin teman-teman juga teman-teman juga menghargai bahwa setiap box itu berharga dan itu reward buat teman-teman, gitu ya. Jangan dilakukan undercutting dan lain-lain, gitu ya. Itu we work so hard untuk dapetin produk ini, untuk memberikan sebesar-besarnya keuntungan pada teman-teman, gitu ya, supaya apa yang teman-teman kerjain itu worth it, gitu ya. Saya masih Michael yang sama, gitu. Sama Pak Ernest juga masih orang yang sama. Ya, Saya juga nggak tahu Ci, ternyata di kompleks saya ini ada orang IFC, gitu ya. Wah. Dia DM Instagram saya, Bapak Pak Michael yang tinggal di ini ya, yang kalau dari pos belok kiri rumahnya di pojok ya. Gitu. Kebetulan saya tinggal di sini udah dari sebelum ada IFC, gitu ya. Saya tinggal di sini. Terus, iya saya bilang saya emang tinggal di sini. Saya iseng aja nih teman-teman. Kan AFC-nya udah gede nih, ya. AFC-nya udah maju banget. Itu kata orang, bahkan kemarin dapat penghargaan the best selling product, gitu ya, dari asosiasi udah gede lah ya. Saya giniin dia, Bu, Ibu tahu rumah saya beneran? Iya. Oke. Ibu nggak malu kan kalau punya founder MLM itu nggak ada mobil sport di rumahnya? Saya gitu. Dia bilang dia ketawa, ya nggak apa-apa gitu. Yang penting konnichiwa saya banyak, hehehe, dia bilang. So ya saya happy aja sih, teman-teman, saya happy gitu. Soal buat saya saya dari hidup saya yang tidak punya apa-apa ya, hidup Pak Ernest yang susah, gitu ya. Saya sekolah aja hampir putus berapa kali gara-gara nggak punya uang, gitu. Saya juga belum pernah cerita di sini kalau saya waktu awal-awal AFC berdiri itu saya suka cerita dengan satu gambar. Gambar itu adalah gambar tiker. Jadi ada momen di hidup saya nggak punya kasur lagi, gitu. Tidurnya di atas stiker, gitu. Saking udah nggak punyanya, gitu ya. Saya pernah ngalamin itu. Sejak saat itu saya nggak mau hidup susah, gitu ya. Jadi saya kerja keras, dan waktu saya pertama kali bisa beli rumah, waktu saya bisa isi rumah, hal yang paling mahal yang saya beli itu kasur. Karena saya mau balas dendam, saya mau rasain tidur di tempat tidur yang paling enak tuh kayak apa, gitu ya. Jadi saya pertama kali beli rumah itu waktu saya menikah itu 2009, gitu. 2010 udah bisa diisi rumahnya. Nah, saya beli kasur, sampai sekarang kasurnya masih saya pakai, masih bagus. Jadi nggak ada salahnya beli kasur mahal banget. Awet ya Pak. Awet, udah 11 tahun masih bagus, gitu ya. So walk the talk yang ingin saya ada di AFC ini. Jadi hidup kita itu buat saya harus sesuai dengan apa yang kita omongin. Jadi buat saya apa yang saya udah dapat sih cukuplah, gitu. Saya nggak bikin anak-anak saya susah sekolah. Sekarang dia dapat sekolah yang paling baik menurut saya. Itu udah lebih dari cukup buat saya, dan reward yang saya terima ngelihat teman-teman berhasil itu jauh lebih bikin saya happy sih. Gitu. Mungkin teman-teman kayak ngeliat ini pencitraan atau apa, saya juga nggak peduli. Gitu ya. Saya nggak peduli, tapi buat saya KFC itu udah jadi jalan buat banyak orang. Itu buat saya itu udah ada buktinya lah, gitu teman-teman. Bukan saya kalau disuruh cerita mah ceritamu nggak ada yang mau ini ngobrol. Ya, mungkin saya juga berbuka. mau sharing sedikit ya mengenai founder-foundernya AFC ya. Saya kan mulai menjalankan AFC ini kan Februari 2019 Pak. Nah, jadi awal tuh
saya sebenarnya jujur ragu Pak sama AFC. Apakah akan sama dengan network yang lain, MLM yang lain gitu kan. Saya tuh sampai salaman sama Pak Niko, saya sampai bilang loh, janji tidak akan ada perubahan apapun di marketing plan. Saya bilang, karena kenapa? Saya yang akan menghadapi member saya. Saya harus bertanggung jawab kepada member saya. Kalau suatu saat manajemen dengan seenak jidat, rubah ini, rubah itu, saya yang harus maju loh untuk ini. Nggak bisa saya lempar, coba kalian ke manajemen aja tuh. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa begitu. Ya kan? Saya sampai salaman sama Pak Niko tuh di kantor tuh waktu itu. Dan saya yang hadir di situ ada beberapa orang, saya aja sampai hari ini sebenarnya lupa tuh siapa aja. Saya bilang kalian saksi ya, saksi apa hari ini saya dengan semua perkataan Pak Niko ya, saya bilang. Padahal hari ini Pak saya lupa Pak orangnya yang mana aja Pak. Nah kemudian ya saya lihat dari awal saya ketemu Pak Mike, Pak Ernest sampai hari ini tuh benar mereka tuh tidak ada berubah sama sekali teman-teman. Karena sebelumnya saya juga pernah ikut MLM ya. Saat kita join semua mulutnya manis teman-teman, nggak ada kopi yang pahit yang disediakan ke kita gitu kan. Tapi akhirnya dari setahun 2 tahun tuh terlihat perubahannya, mulailah gaya hidup mereka tuh yang luar biasa gitu kan. Tapi Pak Ernest sama Pak Mike tidak bisa biasa-biasa aja begitu-gitu aja gitu loh. Nah itu yang saya salut dan bikin saya tambah semangat ya AFC itu begitu teman-teman. Jadi mereka nih benar-benar komitmennya tuh luar biasa. Makanya jadi di sini pun jadi kita pun sebagai member-membernya jadi terbawa kan. Kita juga berusaha se-humble mungkin untuk tim kita. Ya tapi namanya kita mungkin ya namanya tim udah banyak ya kan, puluhan ribu, ratusan ribu, mungkin ada salah-salah kata udah pasti ada ya kan. Nah cuma kita berusaha semaksimal lah Pak. Kayak misalnya kayak seminggu ini ya, jari saya udah kapalan nih. Udah jadi dokter lah, udah jadi kurir, udah jadi segala-galanya deh, ya kan? Karena semua orang butuh cepat ya. Kita berusaha melayani semuanya gitu ya kan? Nah itu, jadi akhirnya kita di sini tuh misinya tuh membantu sebanyak-banyaknya orang lah, seperti misinya Pak Ernest sama Pak Mike ya kan? Mereka mungkin kalau ditanya Pak Mike apa harapan terbesarnya untuk melalui AFC ini apa? Ya pasti jawabannya membantu sebanyak-banyaknya, benar nggak Pak? Betul. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Pak Mike pernah kebayang nggak sih kalau AFC bakalan booming di Indo kayak sekarang ini? Tiap hari afirmasinya apa tuh Pak dulunya? Padahal kan awalnya ajak orang join susah. Thank you Pak Mike. Saya percaya AFC pasti berhasil. Karena Ernest itu selalu berhasil. Ernest itu kalau saya disuruh sebut 2 orang yang paling pekerja keras yang pernah saya lihat ya salah satunya Ernest. Satu lagi siapa? Satu lagi kebetulan juga dari keluarganya istri saya gitu juga. Kami ada sepupunya, suami dari sepupunya istri saya gitu ya. Dia benar-benar pekerja keras banget gitu. Menurut saya dia nomor 1, Ernest nomor 2 nih. Dua-duanya berhasilnya minta ampun. Jadi saya dari awal percaya karena kan saya investor ya teman-teman. Invest di orang bukan invest di bisnis. Jadi saya invest di orang. Saya tahu banget Ernest itu benar-benar pekerja keras dan selalu berhasil gitu. Jadi saya yakin banget AFC pasti berhasil. Tapi kalau secepat ini enggak. Gitu. Booming kalau tadi pertanyaan apakah yakin booming? Enggak. Orang startnya aja udah mau nangis gitu ya. Udah berat banget startnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah akan booming secepat ini enggak. Terus terang enggak. Gitu. Afirmasinya apa? I believe in hard work, teman-teman. Jadi saya percaya banget sama yang namanya kerja keras. Gitu. Kalau afirmasi saya kalah lah sama Ernest sama Nico. Mereka itu rajanya afirmasi. Kalau saya tuh realis gitu ya. Kalau kondisi jelek saya bilang jelek, kalau kondisi bagus saya bilang bagus gitu. Tapi ini jadi balance lah di kami ya. Kalau Pak Ernest itu dreamer, saya bilang.
dreamer tanpa orang yang bisa melakukan pekerjaannya itu nonsense gitu. Cuma jadi pemimpi doang, tapi nggak dikerjain. Nah, Pak Ernest dan Bu Helen tuh kombinasi keduanya. Gitu. Cuman Pak Ernest itu benar-benar dreamer, benar-benar kalau afirmasi itu kuat sekali gitu ya. Kita dulu ya lagi mempersiapkan AFC itu sempat ikutlah beberapa LOP-nya MLM gitu ya. Saya ingat banget saya diajak ikut James Gui. Favorit saya James Gui. Ini saya cerita nih di Surabaya. James Gui itu ngasih kita kertas salah satunya. Kita disuruh nulis income kita sekarang. Terus dia suruh kita nulis lagi income kita 1 tahun kemudian. Gitu. Saya tuh cuman tulis tuh naik sekitar 4 kali lipat lah ya. Gitu. Kalau nggak salah Ernest itu nulisnya itu berapa puluh kayak? Berapa puluh gitu ya? 80 kayak. Saya sampai dia orang yang bener aja sih. Saya underestimate Ernest saat itu. Yang bener aja nggak realistis lah saya bilang. Ternyata melalui AFC dia lakukan. So saya believe banget sama Pak Ernest. Dengan kerja kerasnya dia bisa bawa AFC jadi booming. Itu aja sih yang modal saya untuk AFC gitu. Pegangan saya Pak Ernest. Ya, Pak Ernest memang pekerja keras. Pak Ernest tuh sampai saat barang lagi inden susah segala macam tuh sekali masuk barang tuh Pak Ernest tuh bantu sampai turun ke gudang loh. Iya. Itu benar-benar luar biasa banget. Baru saya lihat di sini gitu loh. Seorang founder kan bantu turun tangan angkat barang di gudang teman-teman. Ada lagi nggak gitu loh? Dicari 1.000 nggak 1 gitu istilahnya. Nah itu luar biasanya. Dan jadinya sebetulnya itu udah habit ya teman-teman. Jadi mungkin apa ya kita terbiasa kali ya memang dari nol and then terbiasa untuk seperti itu dan selalu ingat sih buat saya selalu ingat manusia biar bagaimanapun bisa di bawah. Manusia bisa di bawah bisa di atas. Saya ngalamin sendiri, Pak Ernest ngalamin sendiri. Kami waktu kecil keluarga berada, tapi pernah ngalamin yang namanya sekolah aja udah susah banget. So kita belajar dari situ. Saya waktu itu pernah ditanyain sama Board of Samurai di acara Zoom ini. Pak Michael kan cerita hidupnya dari orang susah. Terus ditanya, jadi apa drive-nya? Jadi bisa seperti sekarang. Saya bilang, saya nggak mau miskin lagi. Tapi itu beneran gitu. Jadi simple ya Pak ya. Nggak enak banget punya duit tuh, gitu ya. Saya nggak bilang saya harus kaya raya, nggak bilang loh. Saya nggak bilang itu. Tapi cukup gitu ya. Cukup apa? Cukup buka Amerika cukup duitnya ya. Mau beli Ferrari cukup ya Pak. Ya cukup mau sekolahin anak cukup ya, mau bantu orang tua cukup. Pokoknya cukup kan semua ya. Saya nggak bilang harus berlebihan, tapi saya yang pasti prinsip saya nggak mau miskin lagi gitu ya. Saya udah pernah rasain, ampun dah. Lebih baik menangis di dalam BMW teman-teman daripada menangis di sepeda. Itu kurang lebih ya. Teman-teman nggak ada yang mau nanya nih? Mau tanya, Ci? Boleh. Boleh, Pak. Boleh langsung, Pak. Selamat malam, Pak Ernest. Salam kenal, Pak. Dari Pak Mike. Pak Mike, bukan Pak Ernest. Apa, Pak Suwanda? Pak Mike. Maaf, Pak. Ya, Pak Mike, saya beruntung, Pak ya, bisa sekarang Zoom sama Bapak nih, Pak. Aduh, Pak. Karena gini, Pak, saya ini bulan Juli ini baru bakar perahu, Pak. Setelah 15 tahun saya kerja sama orang, Pak. Karena saya udah yakin mau 100% di bisnis ini, Pak. Jadi kalau mungkin Pak Mike tahu, saya tuh sekarang di perusahaan media di Alternatif Media Group, Pak. Nah, ya kemudian saya ini banget, Pak. Kenapa
alasan saya bakar perahu ini, Pak. Karena saya orangnya passionnya tuh nggak bisa kerja dua, Pak. Jadi kalau kerja tuh harus salah satu gitu, Pak. Jadi setelah itu saya konsultasi dengan APN saya, Pak Albert. Nah, Pak Albert putuskan, ya itu coba Pak Suanda berdoa aja, minta afirmasi dari Tuhan. Nah, terus selama sebulan itu saya bergumul, berafirmasi, dan nggak ada suatu untuk saya ragu-ragu gitu, Pak. Nah, cuman ada pertanyaannya, Pak, supaya saya lebih yakin lagi dan lebih semangat lagi, Pak, di AFC ini, Pak. Kalau visi AFC itu jangka pendek, jangka panjang, bagaimana ya, Pak, ya, ke depannya, Pak? Lagi di masa pandemi itu, yang pertama, Pak. Nah, kedua, kan kemarin di waktu di Bali, Pak, ada sounding untuk launching apps-nya AFC, Pak, ya? Ya. Nah, boleh nggak, Pak, ada dapat bocoran itunya, Pak? Features-nya apa aja gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, thank you, Pak Suwanda. Nggak sabaran rupanya. Pak Suwanda, kalau di MLM lain, Pak, Bapak ngomong begitu, foundernya udah teriak-teriak, Pak. Udah bilang, selamat Pak Suwanda, Anda pasti bisa. Kalau sama saya, Biasa gitu ya. iya, kalau sama saya, Pak ini udah bener ya, Pak ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, untung tadi yang pertama saya mau tanya Pak Suwanda, Bapak apply-nya siapa? Saya mau minta Pak Albert tolong tanggung jawab dijagain Pak Suwandanya. Saya nggak mau tahu Pak Suwandanya harus dijagain sampai jadi sejadi-jadinya. Iya, harus Gitu. di-guide sampai jadi Busido ini. Ya. Amin. Dan Pak Suwanda di AFC ini Pak Suwanda punya upline, punya leader di atas lagi gitu ya. Jarak antara saya sama semuanya itu tidak jauh ya Pak ya, Pak Suwanda. Jadi Bapak boleh feel free kalau butuh bantuan gitu ya. Jangan sampai di sini teman-teman ada yang berpikir, aduh Pak Michael tuh harus lebih dari 50 orang gitu ya, baru mau Zoom gitu ya. Harus kayak kemarin siapa namanya, All Star 206 gitu ya, baru mau Zoom. Enggak, saya pernah 8 orang kok gitu ya. Jadi apa yang bisa kami bantu ya kami bantu gitu. Bahkan kemarin dari timnya All Star itu 206 orang, hostnya itu yang jadi Cinovinya itu kemarin di MLM sebelumnya nggak pernah sekalipun tatap muka sama foundernya. Di sini nggak ada ya Pak. Nah Pak Suwanda harus punya spirit itu. Jadi jarak antara kita itu jangan dipikir saya dewa Pak. Jadi bukan berarti saya nggak bisa disentuh gitu, nggak bisa diganggu, nggak bisa diminta tolong. Itu yang pertama. Nah, kalau masalah visi misi Bapak, yang pasti untuk jangka pendeknya kita benar-benar selalu nih setiap hari kita jaga yang sudah kami pastikan nih teman-teman, yang sudah kami pastikan harusnya ya barang aman gitu ya. Jadi nggak kosong-kosong lagi ya, harusnya barang aman gitu ya. Order juga lancar gitu ya. Saya waktu kemarin itu sempat sama Pak Ernest pontang-panting ya karena barang datang mulu, gudang nggak ada gitu ya. Kami cari setengah mati itu pagi siang sore malam buat masukin barang masuk ke gudang. Gitu. So komitmen kami adalah yang pertama jangka pendeknya memperbaiki semuanya dulu nih Pak yang jadi hambatan buat teman-teman soal produk yang udah berapa kali nggak ada gitu, kita pastiin ada dulu gitu. Terus soal plan B gitu ya, benar-benar kami pikirin gimana caranya supaya punya barang-barang yang ya perizinannya setidaknya lebih mudah lah ya, karena kalau barang-barang yang model-model sekarang itu untuk masuk ke BPOM itu kan lama ya Pak ya gitu. Dan macam-macam lah ya. Itu jangka pendeknya pokoknya komplain teman-teman ini yang baik-baik sebetulnya yang bagus-bagus ini ya kami dengar dulu, kami perbaiki gitu. Kami juga sudah pasti juga memperbaiki yang namanya
produk-produk kita gitu ya. Jadi banyak yang kecewa SOP 100 itu dihilangkan, bener ya? Gitu. Saya juga kecewa karena saya juga suka banget sama SOP 100. Apalagi anak saya. Anak saya tuh minumnya SOP 100 sebarasi dia bisa minum. Gitu ya. Tapi terpaksa kami lakukan gitu ya. Kenapa? Karena berurusan lagi sama BPOM gitu ya. Cuman perkara nama SOP-nya doang itu jadi perkara lagi sama BPOM. Kita mau jadi perusahaan yang rapi, Pak. Gitu ya. Sama regulator tuh nggak diganggu-ganggu, karena kalau kita diganggu ujungnya ya konnichiwa-nya member terganggu gitu ya. Jadi pokoknya praktikal aja. Selama jangka pendek kami ingin memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kami, Pak Juanda. Menurut saya itu Pak Suwanda, sorry. Menurut saya itu yang harus kita fokusin. Tapi untuk jangka panjangnya ini saya sangat-sangat happy ditanyain seperti ini. Mudah-mudahan ya buat saya, mudah-mudahan kita cepat lepas dari pandemi, karena sebetulnya mimpi kami gantian nih produk Indonesia yang keluar gitu ya. Teman-teman yang udah bisa mencari member-member di luar negeri gitu ya. Ekspansi sampai keluar yang Asia, Eropa, bahkan sebetulnya kemarin udah banyak banget yang Amerika gitu ya. Kita kemarin tuh udah deal Malaysia gitu ya, mesti udah jalan. Tapi akhirnya di stop, di hold sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Karena apa? Menuin Indonesia aja setengah mati, gimana menuin ngomongin Malaysia gitu ya. Terus yang Amerika juga secara prinsip belum secara legalitas juga sebetulnya kemarin juga udah secara prinsip udah ada omongan dan udah oke gitu ya. Ya itu juga kita pending lagi. Jadi kalau jangka panjangnya Pak, selain yang di-share sama Pak Ernest kemarin, ya kita mau punya plan macam-macam, rumah sakit lah, kita pengen IPO lah, bla 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 dari sisi bisnisnya. Tapi yang pasti kita pengen grab market luas gitu. Itu yang Pak Suwanda bisa saya share gitu. Oke, gimana Pak Suwanda? Saya mau tanya boleh? Ya. Oke. Mungkin yang tadi Bu, ECV yang launching apps. Oh iya ya. Bocorannya. Thank you Pak. Oh lupa launching app. Bantu banget tuh, saya interested sekali Pak. Pak gini, saya boleh nggak kirimin videonya nanti melalui siapa? Melalui Cinovi? Boleh. Saya kirimin videonya, jadi Bapak bisa langsung lihat semuanya lengkap. Oh, gitu. Okay. Boleh ya Pak ya? Boleh, siapa? Boleh ya Pak ya? Jadi Bapak juga bisa pakai kalau misalnya diperlukan buat teman-teman gitu, boleh pakai juga. Nah, ini di chat ada pertanyaan sayang SOP. Nah, tenang. Pokoknya tenang. Kita beresin dengan regulatornya, nanti akan keluar dengan kejutan lagi. Tenang, kita udah tahu. Oke. Nah, mungkin cukup ya Pak Suwanda. Ya, terima kasih Pak Ernest. Pak, makasih Pak Mike, Pak, bukan Pak Ernest. Ingat juga Ernest terus Pak. Oke, ada pertanyaan gini Pak. Tanya. Siapa? Siapa? Oh boleh. Iya, Ko Robert ya boleh. Ya, malam Pak Mike. Saya Robert dari Banjarmasin. Ya, Pak suaranya kecil. Iya, suaranya agak kecil nih. Suaranya kecil. Malam Pak Mike, saya Robert dari Banjarmasin. Oke, udah. Ya, oke. Jadi begini pertanyaan saya. Halo. Ya. Ya, saya mau nanya. Karena kita di Indonesia ini kan banyak Muslim, jadi banyak yang bertanya kapan sertifikat halal dari MUI itu keluar, ya. Nah itu satu. Terus yang kedua, apakah bahan baku kita ini diambil dari alam liar atau di ternak? Karena kalau dari alam liar ini suatu hari bisa habis gitu. Terus yang ketiga, kalau boleh tahu berapa persen untuk payout
termasuk untuk pairing yang tabungannya lebih dari 200 pairing sehari. Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Oke. Kalau yang pertama soal MUI apa ya? Gitu. Terakhir sampai di Bali itu kita masih telepon-teleponan, tapi anehnya kan ada sekarang maju mundur gitu ya. Karena apa? Karena pemerintah narik sertifikasi halal dari MUI. Benar ya Pak ya? Gitu. Itu jadi problem lagi. Sampai kita di Bali itu kita masih zooman soal sertifikasi halal ini. Gitu ya, sama orang yang membantu kita gitu ya. Tapi dia bilang ini sekarang jadi masalah lagi karena tarik ulur sertifikasinya diambil sama pemerintah, nggak MUI tidak mengeluarkan. Ya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Saya jadi lupa tadi kecil. Boleh diulang, Pak Robert? Bahan baku. Bahan baku, oke. Bahan baku liar atau enggak? Ya, nah kebetulan ada nggak ya videonya? Jadi kalau di videonya tuh mestinya ada Pak. Jadi waktu kita lagi ke Jepang batch kedua itu Ya. kita salah satu jadwalnya adalah melepas bibit apa namanya salmonnya. Bibit salmon ini. Ke sungai itu karena kan dia bermula di sungai, nanti dia ke laut, dia balik lagi ya, seperti itu. Nah itu cara mereka mengembangbiakannya seperti itu Pak. Itu jadi nggak liar diambil seperti itu. Nah kalau yang ketiga ini boleh jadi PR saya nggak ya? Saya kurang paham sih Pak gitu. Itu mungkin Pak Ernest dan Niko yang lebih ngerti ya masalah payout ini ya. Ya, nanti mungkin next Zoom kita bahas. Ya. Oke, cukup menjawab Pak Robert. Jadi kalau sering lihat LOP kantor, kan awal-awal kantor tuh suka share video tuh. Nah, di video itu ada tuh yang rombongan kedua tuh mereka melepaskan bibit salmon itu di sungai itu gitu kan. Jadi memang di ternaknya seperti itu gitu loh. Tetap kayak ternak tapi tetap liar gitu loh maksudnya. Jadi mereka bibitnya aja diperbanyak. Gitu, Pak. Ya, Oke. Kenapa saya bertanya? Karena saya lihat growth dari member kita itu meningkatnya kan signifikan. Ya. Apakah seimbang dengan bahan baku? Ya kan? Gitu. Terima kasih Pak Mike. Tunggu siapa tuh? Oke, cukup menjawab ya, Pak Robert. Nah, mungkin saya ada yang ini nih, Pak, nanya nih Pak Mike. Sorry, sebentar, no. Oke. Sorry, Pak Mike sebentar. Buat Pak Robert itu bukannya saya tahu, cuman saya pernah sekali juga berurusan dengan AP2LI. Dalam AP2LI itu memang udah ada ketentuan. Kalau yang namanya network yang sehat, itu payout itu harus 40-50%. Itu baru sehat. Jadi kalau saya lihat, saya kenapa juga sukanya di AFC ini, ya mungkin Pak Ernest, Pak Mike, Niko ini memang udah hitung mateng. Jadi pastikan angka itu nggak akan lewat dari situ 40-50%. Nah dengan angka itu menunjukkan bahwa kenapa ada undang-undang seperti itu di AP2LI, bahwa ya ini nggak akan jebol. Karena kalau jebol ini bahaya. Nasib AFC ini bisa berantakan kalau jebolan dengan adanya patokan, dan saya tahu izin-izin itu sangat sulit sekali. Mau nggak mau pasti mereka menuruti dan mentaati aturan seperti itu, Pak. Jadi untuk payout kurang lebih ya seperti itu. Pak Robert, mungkin itu aja dikit masukan dari saya. Thank you. Thank you, Pak Klin. Karena AFC, yang ditanya itu payout yang benar kok Klin. Wah, ya mantap kok Klin. Thank you banget. Sorry. Oke, karena AFC kan pasti menaati peraturan sesuai dengan APLI, Pak. Seperti itu. Jadi apa yang diatur APLI, AFC pasti mengikuti, termasuk payout. Gitu. Oke.
Cukup menjawab ya, Ko? Oh, orangnya ngilang. Iya, cukup. Oke, saya lanjut Cukup nih, menjawab. Pak. Terima kasih. Ada dari Ko Kelvin Makassar nih. Titik paling rendah dari segi ekonominya Pak Mike itu seperti apa, Pak? Tahun berapa, Pak? Mungkin ini bagus nih Pak sharing Pak, karena kan kondisi sekarang pandemi kan banyak nih Pak, secara ekonomi Ya. orang drop, ya kan? Mungkin istilahnya dengan sharingnya Pak Mike di sini, ya kan, ada peluang di AFC, mungkin teman-teman bisa lebih termotivasi gitu loh. Iya. Oke. Ya, aduh, ini jadi jual derita gitu ya saya. Jadi ya teman-teman, ya singkatnya mungkin ya saya secara ekonomi mungkin mulai berantakan ya sejak apa ya, papa saya itu ditipu orang, and then masuk penjara karena proyek pemerintahnya yang tidak jalan. Kemudian ya secara ekonomi jatuh lah ya, gitu. Dan mulai mama saya yang berjuang sendiri. Kemudian waktu saya mulai SMA itu, mulai saya SMP itu mereka divorce dan keadaannya nggak semakin baik ya, nggak semakin baik itu mungkin sampai saya lulus kuliah gitu ya. Jadi itu kondisi terburuknya saya gitu ya. Bagaimana untuk kuliah aja sendiri harus bisa selesain dengan cara saya sendiri gitu ya. Itu kondisi yang saya bilang kenapa waktu ditanya apa yang menjadi drive saya, yang jadi drive saya adalah saya nggak mau miskin lagi aja gitu. Jadi memang di masa-masa pertumbuhan saat itu. Jadi begitu udah selesai kuliah, saya mulai meniti karir, tapi dengan karakter dan mentalitasnya mungkin udah beda ya, yang memang benar-benar mau kerja keras. Gimana caranya saya nggak jadi orang yang meneruskan kesulitan ekonomi ini gitu ya. Salah satu hal simpel aja yang saya tanam di diri saya itu adalah saya nggak mau kalau nanti saya punya anak, saya itu nggak bisa biayain anak saya sekolah gitu ya, kayak yang saya alamin gitu. Itu aja. Jadi bahkan saya sangat concern dengan pendidikan sampai ya ini lucu-lucuan aja ya Bapak Ibu. Lucu-lucuan saya bahkan sebelum menikah pun saya udah nabung buat anak saya. Gitu. Anak buat istrinya aja nggak tahu yang mana nanti ya. Tapi saya udah investasi untuk pendidikan anak saya karena saya nggak mau anak saya susah sekolah kayak saya. Jadi ya memang di masa saya, kalau ditanya kapan ya itu di masa saya sekolah. Terus setelah saya sekolah benar-benar saya ya kerja keras untuk nggak ada di situasi itu lagi. Gitu. Oke, gitu kurang lebih Ko Kelvin ya. Jadi istilahnya gini loh, kita kan sudah pernah mengalami sesuatu yang sulit gitu loh. Jangan sampai generasi kita berikutnya mengalami hal yang sama. Ya tergantung, semua tergantung kita ya. Kita mau berubah atau enggak. Seperti kata orang, kita tidak bisa memilih lahir di mana gitu kan. Tapi kita bisa mengubah nasib kita, nanti kita mau jadi apa. Seperti itu. Oke. Cukup menjawab ya. Nah, saya lanjut nih pertanyaan berikutnya Pak Mike. Kalau boleh tahu ya. Kalau boleh tahu masalah BPOM dengan SOP itu apa ya? Karena member yang cocok dengan SOP sayang kalau di stop. Ya. Masalah namanya kita nggak boleh ingredient itu dijadiin nama brand. Gitu. Karena ya kayak paracetamol dijadiin nama brand. Ya. Nggak dikasih lagi sama BPOM. Padahal dulu dikasih, saya juga mungkin belum ngerti SOP itu apa. Sekarang SOP-nya udah booming. Iya, Udah tahu. biasa. Oh jadi nggak boleh, ya udah. Jadi sesuatu yang booming biasanya baru dipelajarin ya apa sih gitu kan. Jadi SOP-nya itu nggak boleh. Tapi nanti muncul lagi kok. Nah, kan? Oh, gimana itu Pak? Waduh, teka-teki silang nih Pak. Tapi kan nggak boleh pakai nama SOP. Oh gitu.
Jadi yang saya tangkap di sini gini teman-teman. Next Nggak akan mau, hadir saya nggak mau lagi jawab. dengan nama yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ya kita nantikan ya teman-teman ya. Karena kan kalau pastilah. dan Mm-mm. kalau itu boleh kata mereka, Ya. boleh. Oh ya udah, kan kita nurut. Karena gini loh teman-teman, AFC kan juga tidak akan menutup mata gitu kan, istilahnya membernya mungkin banyak yang cocok dengan SOP, ya AFC juga akan memikirkan caranya seperti apa gitu loh. Yang istilah nggak main seenaknya, pokoknya stop ya stop gitu loh istilahnya. Waduh, banyak tim pendukungnya nih. Oke. Terus SOP Subarasi ada SOP juga. Oh ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Itu ada subarasinya nggak apa-apa. Ya. Nah, ada subarasinya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Apa belum dikomplain aja ya? Karena yang disorot baru SOP 100 ya Pak ya. Dari itu. Kita nggak usah nanya-nanya deh ke sana. Ntar jangan, oh ya itu sekalian. Aduh. Oke. Terus kemudian nih ada pertanyaan, tanya dikit nih Pak Mike. Nah, tanya dikit jawabnya boleh banyak. Bisnis kita ini boleh dijalankan pakai website pribadi seperti blog, ada cantum harga-harga, ada nomor-nomor HP siapa aja yang bisa dihubungin. Maksudnya boleh nggak gitu Pak? Setahu saya kalau website itu boleh, tapi tidak boleh menggunakan AFC Life Science itu ya aturannya. Gitu. Website pribadi, saya tambahin ya. Website pribadi, setahu saya, website pribadi, sosmed pribadi itu semua boleh, selama tidak di marketplace. Jadi harapannya tuh, maksudnya tuh terjadi transaksi antara kita sama pembeli itu, new member itu gitu loh. Kalau marketplace kan tidak ada ini kan, tidak ada kontak-kontakan gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau ya betul. Dan kalau siapa sih yang ngelarang nggak boleh di marketplace gitu? Yang larang kan undang-undang, bukan AFC-nya teman-teman. Undang-undang dari peraturan Kementerian Perdagangannya. Oke, lanjut ya. Pak Mike, saya mau nanya gimana cara menjalankan bisnis ini di online? Apa bisa beriklan di Google, TikTok, YouTube, paid promote Instagram? Ketentuannya bagaimana ya Pak? Waduh. Iya, kayak ketentuannya udah ada juga di SalesKit juga ada kan ya? Kalau penggunaan namanya seperti apa, gitu, itu ada semuanya gitu. Tapi teman-teman boleh lihat ya, yang saya benar-benar encourage itu adalah bergerak secara tim, gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu ada beberapa tim yang sangat amat kuat di online, gitu. Termasuk siapa namanya, ya, siapa tuh Board of Samurai, terus ada yang ada juga yang baru nih, tim baru Konichiwa pada waktunya, gitu ya. Mereka secara grup bikin satu channel media sosial yang ngisi grupnya gitu ya, dan itu hasilnya jauh lebih bagus menurut saya sih. Gitu. Kalau jualan jadi gini, kalau bukan di marketplace sebetulnya nggak apa-apa. Gitu. Ya, bebas saja sebenarnya teman-teman. Jadi kita mau beriklan di Google, TikTok, ya kan, YouTube, ya kan, nah itu boleh. Selama kita tidak memasarkan di bawah harga, itu aja teman-teman. Nah itu, kalau sampai kita memasarkan di bawah harga, ya udah, terima resikonya, perusahaan akan suspend kita. Dan upline Anda juga tidak akan bisa membantu teman-teman, karena Anda sudah terbukti melanggar. Gitu loh. Oke. Dan sama itu loh, hati-hati aturan yang 3 level di bawah ya, Ci. Ya, betul. Hati-hati. Jadi 3 level di bawah itu kan juga dianggap kan kita 3 level ke bawah itu kan kita masih mengenal ya teman-teman ya. Masih kita bisa mengenal 3 level di bawah kita. Jadi kita sebagai upline itu ya sering-sering mengingatkan tim gitu. Betul. Nah, jadi saling jaga aja sih. Saling jaga, iya gitu. Perbuatan satu orang merugikan. Betul. Itu yang paling dekat bisa kena itu adalah upline-nya. Jadi ingat-ingat. Iya. Nah,
Jadi sebelum yang berbuat ya, sebelum berbuat berpikirlah gitu loh. Jangan sampai kita menyusahkan upline gitu loh. Orang yang sudah mengenalkan kita bisnis ini, mengenalkan kita produk ini untuk kesehatan kita, kok kita malah membuat dia disuspend juga gitu kan. Gitu loh. Terus ya diingat lagi kalau sampai kenapa-napa ya AFC yang diambil CUP-L-nya gitu ya. Ya. Dan semuanya nih kehilangan Berantakan, betul. Gitu. Nah, Ya kan? kalau masih nggak mau ingat itu lagi juga, ingat saya susah banget dapetin izinnya. Minimal gini deh teman-teman, kalau kita sampai istilahnya terlalu sampai Indonesia ini hancur-hancuran produknya ya kan, Jepang juga akan ambil tindakan, AFC Jepang kan, mungkin produknya akan ditarik lagi, akhirnya kita kan juga nggak bisa konsumsi teman-teman. Orang-orang yang sudah merasakan manfaat produk ini tiba-tiba produk ini hilang kan, kita kasihan juga teman-teman. Terus saya ambil aja produknya, besok saya jual retail. Jangan kan jadi saya doang yang banyak duit, nggak better jiwa. Jangan gitu dong Pak, sepi nanti Pak konnichiwa iya, Pak. Jangan gitu teman-teman. Ini bisnis. Ya Koklin ya. Dikit saran nih Pak Mike, dikit masukan. Ini kan selama ini kita tahu lah, nggak tutup mata, marketplace ini kan memang susah lah, ya kan. Udah dilarang jual narkoba, yang ngumpet-ngumpet juga masih ada, betul nggak? Nah, ini mah sebenarnya masalah tega nggak tega nih dari pihak perusahaan Pak Mike, ya kan? Itu yang ditangkap kan udah ada Pak. Nah, cuman kan ya saya nggak tahu lah ini maksudnya cuman hanya ditutup, ya kan? Dipanggil oleh pihak berwajib, ya mungkin udah ada. Tapi mungkin ini masalah tega nggak tega memang harus ada contoh kasus sih Pak. Bisa dipublik ya? Betul Pak. Dari ini mungkin orang getar Pak. Sekarang selama ini kalau saya lihat ya cuman ya udah gitulah, paling hilang akunnya, paling hilang tokonya gitu doang kan yang saya lihat. Nah ini tinggal masalah hati nurani aja Pak Ernest, Pak Mike, tega nggak tega, 1-2 orang contoh aja Pak. Boleh ya, publish ya? Iya. Jadi sikat gitu Pak maksudnya. Ada takut Pak. Kasih keluar mukanya boleh ya? Nah itu jadi ya benar-benar ya mas tahun 2 tahun lah nggak apa-apa. Bikin shock terapi gitu loh Pak. Nggak mau Pak. Ini sorry ngomong Pak. Ini kita bukannya jahat Pak, tapi ini kan saya bilang AFC ini kan milik kita semua Pak. Istilahnya banyak member-member yang menggantungkan harapannya di AFC besar ini Pak. Tapi kalau nggak ambil tindakan tegas, lambat laun ini bahaya Pak. Kalau saya lihat ke depan ini bahaya Pak. Masalah tega nggak tega ya balik lagi ya harus tega sih kalau kata saya, ada proyek contoh Pak. Karena ini loh kita maksudnya gini, kita korbanin 1-2 orang, kita belain ratusan ribu member di sini Pak. Ratusan ribu member yang berjuang buat AFC gitu Pak. Ya mungkin ini sedikit masukan buat manajemen lah. Gimana mungkin ini Pak. Ini udah pasti bagiannya Niko nih. Ini udah pasti nih. Niko seneng dengerin. Pasti getar Pak. Kalau nggak ada kapok-kapok Pak. Ya, soalnya kan kasihan kan orang yang bekerja dengan jujur, ya kan, lurus kan, hanya karena beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ini jadi rusak gitu Pak. Maksudnya Pak. Ya kan? Thank you Koklin, thank you. Buat masa depan AFC Pak. Kita mati sama AFC nih Pak. Jangan sampai cicilan mobil sama cicilan rumah ini ya, gantung ya. Oke Pak, ada yang bertanya lagi. Kelvin lagi. Pak Mike, di Facebook ada grup-grup dagang dan ada juga yang tertulis marketplace dalam Facebook. Apakah boleh jualan? Oke, mungkin saya yang jawab aja. Oh ya, nama jenis marketplace intinya tidak boleh, gitu aja. Istilahnya yang boleh itu yang personal, yang bisa kontak-kontakan dengan kita langsung. Gitu. Yang sifatnya marketplace tidak boleh. Seperti itu, oke? Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Langsung diam semua. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya mau ini nih, Pak Mike. Saya mau minta tipsnya Pak Mike nih. Kok ngilang? Apa? Aduh, sorry. Koneksi saya nggak stabil ya. Oke, halo. Jelas ya? Koneksi saya nggak stabil nih.
Oke. Nggak ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau minta tipsnya Pak Mike nih, Pak. Saya nggak tahu itu Hikari kapan launch-nya. Apa? Itu ada pertanyaan Ci, Hikari kapan launch? Saya nggak tahu. Oh, Tunggu ya, Hikari, tunggu Bepom ya. dulu. Ya, pastinya nunggu Bepom lah yang jelasnya. Ya, Jadi hanya bisa Bepom dan ya. Tuhan yang tahu. Jadi setelah nanti Bepomnya udah oke, baru kita bisa launch gitu. Oke. Ya, kita sampai ke Tuhan yang memutuskan ya Pak ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau minta tipsnya Pak Mike nih Pak. Bu Novi, saya mau nanya satu Bu Novi. Boleh. Silakan Pak Mike. Oke, ini Pak Mike Bu Novi ya. Ya. Saya mau bikin IPA semacam challenge ya untuk tim-tim di bawah saya supaya bisa semangat kerjanya muncul gitu ya. Misalnya kalau dia closing 3 ruby saja, saya kasih 1 kaos gitu misalnya untuk yang closingnya. Boleh? Kalau cashback berarti ke orang yang masuk langsung kan? Iya, betul. Ya. Tapi kalau challenge itu normal deh. Untuk sponsornya misalnya gitu kan? Iya, beberapa tim yang saya tahu memang buat kok. Boleh ya? Iya. Ya, itu nggak masalah Pak Mike. Lagi Pak Mike kalian ini. Ya, Bu Novi sekalian juga. Ini kebetulan baju kaos dia nggak ada yang ukuran XXL gitu ya, yang 2XL nggak ada. Satu-satu saya udah habis langsung. Kemarin saya coba order udah kosong nggak ada. Begitu Pak. Maaf. Berarti yang butuh size besar itu banyak ya Pak ya? Iya. Oh. Sampai Saya diserbu habis langsung ya. Baju wifi saya hilang nggak ada ganti-gantinya. Aduh, kasihan juga. Oh, aduh, sorry Bapak. Aduh. Berarti next cetaknya yang besar mesti banyak kan Pak Mike? Iya. Aduh. Saya info. Oke. Kemarin saya lihat ada baju Bali itu saya order kosong. Ada baju Sensei Suru ada. Subarashi kosong. Oh, iya Pak. Aduh, sorry Pak. Thank you masukannya Pak. Yang perlu size besar berarti banyak Pak intinya. Oke, saya mau minta tipsnya Pak Mike nih Pak. Untuk tips sukses selling itu gimana Pak di awal Pak? Kan Bapak jago nih, punya pengalaman udah banyak. Boleh nih Pak share-share ke kita Pak. Oke. Saya kalau terus terang kalau di dunia multi level marketing saya banyak belajar banget sih dari Budi Darwin kayaknya ya gitu. Bagaimana dia berjualan. Kalau andalan saya kan memang selalu dari cerita gitu kalau saya. Nah, di dunia MLM ini buat saya ada perbedaan sedikit, yaitu sama bercerita, tapi sebuah cerita yang paling powerful adalah sebuah cerita yang kita alami sendiri. Gitu. Jadi orang tuh bisa lihat sendiri, misalnya perubahan yang kita alamin. Kalau dalam case-nya Budi Darwin dia tidak jadi bypass jantung, gitu ya. Dari benar-benar dari story yang kita punya. Bisa juga dari setelah menjalankan AFC itu bagaimana, udah dapat apa aja, akhirnya bisa income berapa, itu berapa yang didapat, itu adalah sebuah story yang menyentuh kebutuhan setiap orang, yaitu 2, kesehatan dan keuangan. Tapi juga karena yang ngomong itu juga membuktikan pada dirinya sendiri, jadi jauh lebih powerful gitu. Saya kasih contoh, ada teman saya di Bandung, nggak pernah jalan MLM teman-teman sama sekali. Begitu dia gabung sama kita, yang dia lakukan adalah pertama-tama cuma nyobain produknya selama 21 hari.
Dia nggak pernah ngomong dia beli, dia nggak pernah jualan. Biasanya kan orang begitu beli langsung agresif gitu ya. Dia nggak, dia pakai dulu, dia rasain perubahannya apa. Tuh jadi cepat tidur. Tidurnya jadi enak, bukan cepat tidur. Terus dia jadi kulit mukanya itu beda banget gitu, benar-benar selama 21 hari. Dia bermasalah banget sama kulit kebetulan. Jadi begitu dia taruh di ceritanya dia sebagai testimoninya dia, orang gampang aja beli dari dia karena dia benar-benar ngelihat, mukanya memang orang tahu begitu bermasalah dengan kulit, setelah 21 hari pakai produk kita dia alamin sendiri. Jadi kayaknya ya cara ini menurut saya yang paling berhasil yang bisa kita lakukan. Kalaupun memang belum ada nih yang mau langsung jualan, ya pakai pengalaman member lain, pakai pengalaman upline lain gitu. Atau juga menurut saya yang bisa dilakukan juga adalah ngajak teman gitu, ngajak leader seperti itu. Nah, contoh yang awal-awal dilakukan ke Budi Darwin, nggak tahu teman-teman tahu nggak, waktu pertama kali presentasi ke Ko Yohanes, itu Ko Budi Darwin ajak saya. Kebetulan Ko Yohanes rumahnya juga nggak terlalu jauh dari saya, kita di Gading Serpong juga, saya diajak ke Tiongsim, ya. Dia kakak iparnya sama istri kakak iparnya sama Ko Budi Darwin, gitu ya. Kan saya kurang jago ya teman-teman dalam hal saya kan investor, saya kurang jago dalam hal detailnya itu seperti apa sebetulnya. Jadi saya agak nervous juga diajak Ko Budi Darwin waktu itu. Dan saya bingung banget. Saya udah ngomong, gitu. Saya yang diajak Ko Budi Darwin ya. Saya tahu nih Ko Budi Darwin pasti ngejual saya nih, maksudnya nih. Ini foundernya nih gue bawa nih kan gitu kan. Waktu itu masih awal-awal kan. Saya pulang dengan perasaan gagal banget bantu Ko Budi Darwin. Karena apa? Ko Yohanes itu dari awal sampai dia pulang lempeng aja mukanya. Gila nih orang, nggak ada reaksi sama sekali. Saya udah berusaha banget ngeyakinin kalau AFC itu beda gitu ya. Saya berusaha bangun trust-nya dia. Saya ke Jepang, saya gini-gini, saya ceritain kayak yang saya ceritain ke teman-teman, visinya ini ke depannya kayak gimana. Mungkin dalam hati dia juga, ini siapa sih orang, bukan pernah MLM, nggak jelas gitu ya. Lempeng banget Ko Yohanes. Saya pikir dia nggak bakal pernah join. Justru yang semangat itu kakak iparnya. Berapa hari kemudian kakak iparnya datang ke rumah saya ngambil barang, join. Nah yang jadi Busido. Yang jadi Busido Ko Yohanesnya ya. Gitu. Tapi di situ saya belajar, Ko Budi Darwin itu pasti ceritanya begitu. Ko Budi Darwin itu bawa saya itu untuk naikin probabilitas keberhasilannya dia gitu ya. Di AFC buat saya itu penting gitu ya. Jadi kayak tadi kenapa saya bilang, aduh Pak Albert tolong dibantuin Pak. Itu jangan sampai ini, karena buat saya leader itu harus banget bantu gitu ya. Terus kejadian juga Dokter Yudi juga itu sama saya juga tuh Ko Budi Darwin. Tanggal 31 Desember malam. Itu kan mestinya saya tahun baruan mestinya ya. LNU malah diajak prospek ya Pak? Iya. Cinovi tinggal di mana ya? Saya di Karangtengah Pak. Nah, bayangin ya, tanggal 31 Desember disuruh makan malam di Kelapa Gading. Dari Gading Serpong ya Pak? Dari Gading Serpong diajak ke Kelapa Gading sama Ko Budi Darwin. Makan di apa namanya, Daking ya, lupa saya. Pokoknya di Moi deh, makan di situ. Sampai Moinya tutup jam 10 malam untuk prospek yang si Dokter Yudi. Gitu. Untung closing tuh. Jadi Busido juga. Jadi saya belajar, pinter banget ini Ko Budi Darwin. Wah, ini jadi ide buat saya juga Pak.
Iya Boleh kan? nih kalau ketemu ngajak-ngajak Pak Mike supaya jadi Busido berikutnya. Bener, besok saya ajak prospek ya Pak Mike ya, biar saya Busido nih. Boleh lah Koklin. Koklin ngadain di Alam Sutra, ngajaknya istri saya doang, saya nggak di HMTK. Ya Pak Mike. Ya. Boleh kok saya. Malah saya Ya. pernah diajak sama anak-anak umur belasan tahun di Gading Serpong juga deket sini. Itu saya ditembak langsung. Oh ya udahlah saya. Gitu. Oke, next kita ajak Pak Mike ya, Ya. supaya kita bisa mencetak Busido berikutnya. Iya dong. Kalau saya ngajak Pak Mike bisa nggak ya? Wah, ke Padang Pak itu Enggak, Pak. Pak. Gimana? Ke Padang Di mana, itu, Di Pak? Padang Pak Mike. Padang. Oh. Boleh lah Pak. Saya Besarin tim Padang dulu Pak. Nanti saya ajak Pak Mike ke sana Pak. iya. Emang itu target saya tuh Bu Novi. Iya. Ya. Kita bikin Padang sehat dan sukses Pak. Nanti Pak Mike hadir ke sana Pak. Saya pasti deh. Saya iyain nih Pak. Iya, Pak Erla sudah pernah ke Padang, Pak Mike yang belum ya. Belum Ya, Pak Ena sudah, Pak Mike belum. Oh, ngiri ya, nggak boleh. Salah satu harus ini ya, Iya. harus hadir semua ya, nggak boleh Ya. enggak. Banjarmasin Pak Mike. Lalu langsung banyak yang request nih Pak. Oke. Lihat kami Shinobi di Banjarmasin Pak Mike. Iya, tuh, Ibu. grup Shinobi Banjarmasin Pak. Boleh Ibu, Banjarmasin saya belum pernah ke Kalimantan Ibu, saya mau banget. Oh ya, Pak Mike belum pernah ke Kalimantan. Belum pernah. Nanti Asik, kita ajak Pak. ditunggu ya, ditunggu. Iya Ibu. Mantap Bu Erni. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman untuk Pak Mike? Pak Mike, Bali sama NTT dong. Bali mah saya sering. Halo. NTT belum pernah. NTT boleh Jadi, lah. Diintip ya kapan Pak Mike ke Bali ya. Iya Pak Mike, Iya, NTT tadi. dong, NTT Pak Mike. Saya lagi nyari yang ngomong kemana. Saya Nih Jen Zeta. Iya. Sangkut Pak Iya. Mike. Iya. Tuh, Ayo, videonya keluarin dong. Nah, Oke. cantik-cantik ngomong supaya Pak Mike ini Bali semangat. dan NTT emang benernya di mana? Jadi Jen ini saya keduanya Pak Mike. Ya. Tim saya banyakan di NTT Pak Mike. Oh, oke. ya, domisilinya di Bali ya. Next Ini ya. sekarang ada member Mudah-mudahan. saya lagi Zoom juga nih, tapi dia lagi COVID nih sekarang nih, Pak. Oh, Kemarin itu memang kita Aduh. juga sebenarnya udah merencanakan oke, sih. oke. Lagi enggak. nonton semua Pak Mike dari kamar rumah sakit. Namanya Pak Sugeng. Kasih semangat dong Pak Mike. Pak Sugeng. Semangat Iya, ya Pak Sugeng, sehat-sehat. Semangat ya Pak Thank you Pak Sugeng. Mike. Sukses buat semuanya. Saya Iya, semangat Pak Sugeng. Aduh, jaringan. Iya, Koklin. Thank you. Ya, lanjut. Terus buat tim yang IG juga tadi ada tuh. Kalau mau undang Pak Mike boleh. Mau ajak Pak Mike siap. Konichiro dari Mendas boleh tuh. Boleh lah. Sorry. Pak Linda mana kemana nih? Jualan nih kan. Dengerin dong kok, ya ampun. Ini mana Kalau nih Elevate tuh dari mana? garis kerasnya nih? Elevate itu Padang. Iya, Kita masih baru 7 bulan. Elevate ya? Iya, Iya. karena itu saya sama istri. Jadi dulu kita juga nggak ada yang ngajarin nih. Kebetulan adiknya Cinovi. Bener Ci ya? Kita Marga Carolina ya. Bukan. Adik-adik jadi-jadian. Anyway, oh iya Pak Mike, mungkin Adik di sebentar family. saya tadi AFC ada family. mau tanya sedikit. Kalau selama ini jalanin bisnis ya Pak Mike ya, karena saya kan juga dari dunia profesional. Itu Jepang melihat growth-nya seperti ini tuh mereka nggak ada ikut campur sama sekali atau itu murni dihandle dari manajemen Indonesia ya, Pak Mike? Oke, thank you Pak Albert. Sampai saat ini sih mereka nggak banyak involvement ke kita gitu. Kenapa? Lebih karena bisnis modelnya Pak Albert, karena kita tuh satu-satunya yang multi level marketing di dunia.
gitu. Kalau untuk retail, semuanya kan retail, gitu ya. Di China retail, di Singapura retail, jadi mereka cukup fasih dengan retail. Tapi kalau MLM sama sekali tidak, mereka ikut dalam operasional kita sama sekali gitu. Mereka memastikan aja produk aja yang mereka jagai, yang kita nggak bisa utak-utik sebetulnya produk gitu. Mereka punya pasa gitu. Terus yang saya paling senang adalah sama orang Jepang sebetulnya Pak Albert, komitmen gitu. Komitmen mereka. Teman-teman tahu kan ya ceritanya dari Oba, bahkan waktu Oba ke Indonesia ada banyak sekali perusahaan yang kontak langsung ke sana, ke AFC Jepang untuk bikin produk yang sama gitu ya di Indonesia. Termasuk ada MLM juga yang kontak ke sana gitu ya untuk bikin di Indonesia. Semuanya nggak bisa. Gitu. Sudah ada kerjasama dengan kita. Bahkan Singapura minta SOP-nya kita tuh, yang SOP 100 dibikin untuk sana, itu juga nggak dikasih sama Jepang. Gitu. Dan yang paling bagus salah satunya adalah semua bisnis model MLM hanya boleh dijalankan oleh AFC Indonesia. AFC Singapura tidak boleh menjalankan MLM. Itu. Jadi kalau saya mau masuk Singapura, saya mau masuk Malaysia, saya mau masuk China manapun dengan bisnis model kita MLM, kita bisa. Itu ya. Itu yang kita dapat eksklusivitas. Pak Mike, soalnya tadi itu kebetulan ada tim saya tapi udah keburu tidur karena mereka tuh basisnya di Sydney kan. Dulu kan saya juga lama di New Zealand. Jadi mereka nunggu sebenarnya. Jadi apakah misalnya tadi yang Pak Mike bilang visi ke depannya kita akan go international itu semua jaringan di luar itu under kita Indonesia berarti ya Pak Mike ya? Yeah. Bukan dibagi tiap negara ya? No. Oke, that's good. Ya. Yeah. Gitu. Kita dulu dong. Yes, oke, that's good. Itu teman-teman Elevate udah tahu ya. Jadi kita bukan lihat di Indonesia aja ya. Oke. Iya dong, jangan. Tingginya di mana-mana kita. Oke, thank you Bapak. Ya, namanya network itu bisa berkembang di mana-mana teman-teman. Jadi nggak bisa terpaku dengan satu tempat. Ya mungkin Kamis yang lalu kalau mendengarkan sharingnya dari Bu Telianti kan. Beliau kan tinggalnya sekarang domisili di Singkawang, tapi jaringannya tuh di mana-mana, ada di Lampung, ada di banyak deh, hampir seluruh Indonesia tuh ada jaringan beliau gitu. Kalau Jerman banyak tuh anak mudanya yang jalanin. Jerman ya? Jerman banyak yang jalanin. Kalau timnya Ko Albert nih banyak di New Zealand ya, Sydney ya. Dan Australia itu Ines di sini ada Ines kan? Oh Ines pergi tadi. Itu dia lagi ada downline di Jerman sama kemarin Pak Suanda ya di Philadelphia ya Pak. Iya Pak. Jadi ya jadi memang ada permintaan dari luar negeri Pak Mike. Cuman kan pertanyaannya kan kalau mereka mau register member kan harus Bank Indonesia sama KTP Indonesia kan. Jadi memang harus minjem siapa punya account terus kita pakai TransferWise baru kirim keluar kan ya, begitu masih susah banget buat yang luar kasihan. Iya. Ya, that's okay sih. Itu affirmation buat kita untuk jalanin ini sih. Sip. Banyak Pak kalau produknya aman dulu kan saya kan belum pernah nih ngelewatin 1 tahun aman produk. Dari kita lewatin coba dulu ya. Kalau nggak saya dihujat terus. Itu sebenarnya kayak pabrik sih Pak. Perluas pabrik Pak buat produksi. Oklin kali yang terlalu kenceng jualannya kok. Ajun bikin pabrik di Indo aja Pak. Itu waktu saya pertama kali ke sana Cinovi. Ya. Mereka udah punya plan. Ya. Gitu. Tapi justru saat itu saya yang bilang jangan dulu. Waduh, kenapa Pak? Kalau dia masuk duluan, kita belum gede duluan, saya takut. Oh iya, saat itu ya, oke, benar. Saat itu pertama kali saya ke Jepang ke Jepang sama Pak Ernest ketemu mereka udah bilang kita deh emang planning buka di Indonesia gitu pabrik. Oh jangan. Merusak pasaran dulu nih, jangan gitu ya. Jangan.
Saya mau jualannya ini made in Japan dulu. Emang selling point Pak, kalau kita mendadak jadi produksi di Bekasi, ntar di Black Campaign-nya gampang Pak. Betul, Iya. betul. Tapi ini salah satu yang saya pingin ya Pak ya. Salah satu yang pingin, aduh, udah deh nggak usah lah di sini udah terlalu banyak dapat info, nggak usah lah. Mesti dipancing-pancing nih, Cina, kayaknya bocorannya banyak nih. Banyak. Jadi ya ini bikin aja buat saya sih yang urgent itu bukan pabrik plan A, tapi pabrik buat plan B. Gitu. Kalau plan A mah biarin aja di Jepang buat saya, karena itu jadi materi jualan kita kan. This is made in Japan. Ya. Betul, nilai jual plan, ya. Kalau plan B kan buat ngabisin teman-teman punya. Gitu ya. Jadi buat saya di Indonesia mah biarin aja biar cepat. Gitu. Atau plan B-nya ada sepeda gitu Pak, plan B-nya. Saya juga mau Pak. Tim sepeda kapan jadi nih Pak Mike? Belum jadi. Aduh Pak Albert. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman untuk Pak Mike? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sudah 9:30 di sini. Sudah cukup ini malam. Banyak ilmu ya dari Pak Mike hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup ya Pak Mike ya. Oke, Cik. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Mike malam ini. Sharing-sharingnya luar biasa Pak. Boleh kita foto-foto dulu ya Pak ya? Ayo. Oke. Foto-foto dulu. Sebentar ya. Cewek kasih angle semua ya, angle semua. Ayo, videonya jangan layan semua, ayo. Oke, 1 menit ya, nyalain video ya. Kita ada masih 3 slide. Oke, mulai di slide pertama. Saya akan capture. Oke, konnichiwa. Sebentar ya, 1. Oke. Nah, ini saya baru bisa lihat satu-satu nih. Iya. Baru keluar semua nih, Pak. Oke, slide kedua ya. Siap. Halo semuanya. Wah, ada yang di Kudus. Konnichiwa. Oke, sebentar, saya save dulu. Oke, sekarang slide ketiga. Sebentar, konnichiwa. Oke, terima kasih banyak Pak Mike. Thank you Pak Mike. Semuanya. Pak Mike. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi Pak. Yuk tidur, kita tunggu konnichiwa jam 1. Jadi mungkin intinya gini teman-teman ya. Jadi sesuatu itu yang di awal tuh semua pasti susah teman-teman. Jadi tinggal, makanya kenapa banyak yang mundur gitu loh. Nah bagi yang bertahan, konsisten, terus berjuang, kesuksesan pasti di tangan kita teman-teman. Manfaatkan momentum ini, peluang ini, ya kan. Produknya juga udah luar biasa, tinggal teman-teman yang berusaha, oke? Upline tetap bersedia membantu, foundernya pun siap membantu. Kurang apa lagi teman-teman? Oke? Mantap. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye.